Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Seorang Syiah itu dia pasti ahlul bidah. Cuma silam pendapat dalam masalah dia keluar dari Islam atau tidak. Karena Syiah mengatakan Al-Quran itu kurang. Syiah yang mengatakan Allah itu bisa berubah pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdul Somad akan kena gampar oleh Habib Idrus Samli. Karena ada beberapa Habib lagi yang membongkar siapa sebenarnya Husain Ja'far Al-Haddar ini. Dan apakah Habib Abdul Somad punya hubungan dengan Husain Haddar ini, Ja'far Haddar ini? Husain apa Ja'far? Ya. Kata siapa? Kata Kiai Idrus Samli. Kalau Husain Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangin, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahman. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam nggak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya Husain Ja'far Al-Haddar ini orang Syiah dan liberal. Ahlus Sunnah wal Jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, tidak ada ilmunya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Syiah, teman-teman. Di Indonesia ini rata-rata Syiahnya ya Syiah Imamiyah, Rafidah, mutlak. Syiah Imamiyah ini oleh para ulama kita digolongkan pada golongan Syiah yang sesat, tetapi akidah-akidahnya kufur. Artinya apa? Kalau ada Syiah Imamiyah seperti ini tidak kita katakan kafir, kita katakan sesat. Tapi kalau akidah yang ada di kitabnya menjadi keyakinan mereka, maka orang ini dikatakan kafir. Ngeri. Ya, kata siapa? Kata dua sosok. Nah, kata dua sosok ini, yang satunya Habib Lutfi Basori, yang satunya lagi Habib Idrus Samli. Kedua Habib ini kompak membongkar data, memberikan fakta bahwa Husain Ja'far Al-Haddar adalah seorang Syiah Imamiyah. Nah, gimana nih Habib Abdul Somad? Ya, kok komentarnya diisi oleh tokoh Syiah dan di like. Sudah kalian lihat kan berapa like-nya? Artinya sebanyak itu like yang menyukai komentar dari Husain Ja'far Al-Haddar. Yes. Hah? Yes. Jadi mau dianggap apa lagi? Mau dikomentari apa lagi? Orang yang selama ini getol-getolan, bukan selama ini, selama dulu sekali Kiai Idrus Samli, Habib Idrus Samli sangat getol sekali membahas penyimpangan doktrin, bahkan perkembangan Syiah di Indonesia yang semakin merebak. Tapi setelah itu dia berpaling, teman-teman. Tak pernah lagi membahas Syiah,
tapi fokus kepada Wahabi. Akhirnya apa? Orang Syiah Ngeri. Apa benar bahwa tidak semua Syiah itu sesat? Karena ada yang berkata, karena tidak bisa kita menyesatkan Syiah secara merata, karena mereka itu bertingkat-tingkat. Nah ini keliru ya dalam memahami. Tadi Abdul Razak itu dikatakan padanya ada tasyayyu, terpengaruh sedikit dari pemahaman Syiah. Bukan Syiah, terpengaruh. Itu dihitung kekeliruan namanya. Tapi beliau tetap ahli sunnah. Jelas ya? Tapi kalau dikatakan Syi'i, dia seorang Syiah, itu dia pasti ahlul bidah. Cuma silam pendapat dalam masalah dia keluar dari Islam atau tidak. Karena Syiah mengatakan Al-Quran itu kurang. Mengatakan bahwa sebelum hari kiamat, nanti Abu Bakar, Umar, Uthman dibangkitkan. Disiksa dulu oleh ahlul bait, baru setelah itu hari kiamat. Syiah yang mengatakan Allah itu bisa berubah pikiran. Ya bayangkan ini, Allah bisa berubah pikiran ya. Ya, Syiah yang mengatakan bahwa imam 12 mereka itu kedudukannya lebih tinggi dari para nabi dan para rasul. Ini termasuk Khomeini yang berucap seperti ini. Iya. Ada di dalam bukunya. Jadi kalau Syiah tipe yang seperti ini, itu Syiah Rafidhah namanya. Syiah Rafidhah itu tidak ada dari seorang ulama pun yang mengatakan mereka itu sebagai ahli sunnah. Malah saya pernah tulis sebuah tulisan, saya bawakan ucapan ulama terdahulu tentang Syiah Rafidhah. Itu Syiah Rafidhah dianggap batal keislamannya oleh mereka. Tidak syah sholat di belakangnya. Tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh dihadiri jenazahnya. Itu bukan bahasa seorang muslim. Itu ada di ucapannya Imamul Bukhari, ada di ucapannya Imam Ahmad, Imam Malik, dan sebagainya dari para ulama. Jelas ya? Ya kalau ada di belakangan yang berkata Sunni Syiah bisa bergandengan tangan, ya itu karena dia baru hidup di masa sekarang. Dia tidak hidup di masa apa? Di masa dahulu. Ya, dan itu tidak bisa. Orang Syiahnya saja tidak mau dipersatukan dengan ahli sunnah. Kok dia berpikir mau menyatukan ahli sunnah dengan apa? Dengan Syiah.